Pernah nggak sih kalian mikir, gimana rasanya hidup dijajah selama 350 tahun? Kebayang nggak? Generasi demi generasi lahir dan mati di bawah kekuasaan asing. Tapi, tunggu dulu. Beneran nggak sih? Indonesia dijajah selama 350 tahun? Atau itu cuma angka yang asal sebut aja? Santai guys. Di video ini kita bakal bongkar semuanya, lengkap sampai ke akar-akarnya. Siapin kopi atau cemilan biar obrolan kita makin asyik. Yuk mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih kita percaya Indonesia dijajah 350 tahun? Nah, angka ini sebenarnya pertama kali disebutkan oleh Presiden Soekarno. Dalam salah satu pidatonya, Bung Karno bilang bahwa Indonesia telah menderita penjajahan selama 3,5 abad. Angka itu lalu terus diulang-ulang, masuk ke buku sejarah, dan akhirnya dipercaya banyak orang sebagai fakta. Tapi, mari kita pakai kalkulator sejarah. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 lewat ekspedisi Cornelis de Houtman. Tapi waktu itu, mereka belum langsung menjajah. Mereka lebih fokus dagang lewat VOC, alias Verenigde de Oost-Indische Compagnie. VOC ini lebih mirip perusahaan raksasa dibanding pemerintah. Mereka cuma peduli soal rempah-rempah dan profit, nggak terlalu peduli soal menguasai wilayah. VOC bubar tahun 1800 karena bangkrut, dan barulah pemerintah Belanda mulai mengambil alih wilayah yang dikuasai VOC. Jadi kalau dihitung dari 1800 sampai Indonesia merdeka di 1945, masa penjajahannya cuma sekitar 145 tahun. Loh, jadi 350 tahun itu mitos dong. Eits, sabar dulu, ceritanya masih panjang. Yang bikin angka 350 tahun makin absurd adalah nggak semua wilayah di Indonesia dijajah Belanda selama itu. Contohnya Aceh. Aceh baru berhasil dikuasai Belanda di awal abad ke-20 setelah perang panjang yang super brutal, yaitu Perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh ini bahkan bikin Belanda kewalahan selama puluhan tahun. Jadi gimana bisa Aceh dianggap dijajah sejak 1596 kalau faktanya mereka baru tunduk menjelang akhir masa kolonial? Atau lihat Bali. Bali baru benar-benar dikuasai pada tahun 1908 lewat pertempuran heroik yang dikenal sebagai Puputan Badung. Sebelum itu, Bali tetap punya kedaulatan sendiri dan bahkan jadi salah satu pusat kebudayaan yang berkembang pesat. Jadi, jelas banget kalau penjajahan itu nggak merata dan nggak terjadi secara serentak di seluruh Nusantara. Bicara soal penjajahan, seringkali kita hanya fokus ke Belanda. Tapi, kenyataannya, penjajahan di Indonesia nggak cuma dilakukan oleh satu pihak. Sebelum Belanda, ada Portugis yang menguasai sebagian wilayah Indonesia, terutama di Maluku, sejak awal abad ke-16. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, tapi akhirnya ikut campur urusan politik lokal. Kemudian ada Inggris, yang sempat memegang kekuasaan di Jawa selama periode singkat di awal abad ke-19. Dan jangan lupa Jepang yang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, dari 1942 sampai 1945. Meskipun singkat, penjajahan Jepang sangat berpengaruh dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Dan ini yang sering kita lupa. Penjajahan juga terjadi lewat kerja sama dengan elit lokal. Ada raja-raja dan bangsawan tertentu yang memilih berkolaborasi dengan pihak asing demi mempertahankan kekuasaan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi, penjajahan nggak selalu hitam putih. Ada banyak faktor yang saling terkait di dalamnya. Yang menarik, meskipun kita sering bicara soal penjajahan, kita jarang membahas betapa kerasnya perlawanan rakyat Indonesia. Dari awal kedatangan VOC sampai era Jepang, rakyat kita nggak pernah diam. Ada perang Diponegoro di Jawa, perang Patimura di Maluku, perang Aceh, dan masih banyak lagi. Setiap daerah punya kisah heroiknya sendiri
yang menunjukkan bahwa semangat juang rakyat Indonesia nggak pernah padam. Bahkan di masa VOC, banyak kerajaan lokal yang melawan mati-matian demi mempertahankan kedaulatannya. Jadi, meskipun penjajahan berlangsung lama, itu nggak berarti rakyat kita pasrah begitu saja. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita perlu tahu fakta-fakta ini? Jawabannya sederhana. Angka 350 tahun mungkin lebih simbolis, lebih ke gambaran tentang betapa panjangnya penderitaan yang dialami bangsa kita. Tapi dengan tahu fakta aslinya, kita bisa lebih menghargai kompleksitas sejarah. Kita bisa melihat bahwa perjuangan rakyat Indonesia itu nggak pernah berhenti dari Sabang sampai Merauke. Kita juga jadi sadar bahwa penjajahan nggak hanya soal kekuatan militer, tapi juga soal politik, ekonomi, bahkan kolaborasi lokal. Dengan memahami ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk masa depan bagaimana menjaga kedaulatan bangsa kita di era modern. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah mitos 350 tahun ini masih relevan atau kita harus mulai melihat sejarah dari sudut pandang baru? Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya tentang sejarah Indonesia yang penuh kejutan.